Hai, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi pada aku, Afifah Khalata Ayun, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah. Saat ini aku sudah di semester 7 nih. Jadi, di tugas perkuliahan aku kali ini, aku akan menjelaskan, mepresentasikan pada kalian tentang mata kuliah ilmu dalalah yang ada di semester 7 di jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Jadi, bagi kalian yang belum mengetahui atau kalian ingin tahu tentang materi apa yang aku jelaskan, tonton video ini sampai habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Karata Ayun, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kelas 7B, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Ilmu Dalalah sebagai tugas UTS. Materinya antara lain yang pertama meliputi mafhumud dalalah wal ma'na, kemudian ada nadhariyatul aqliyah li ta'rifil ma'na, kemudian ada nadhariyatus sulukiyah li ta'rifil ma'na, kemudian yang terakhir ada dalalatul kalimah. Memasuki materi yang pertama yaitu mafhumud dalalah wal ma'na. Mafhumud dalalah wal ma'na itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama mafhumud dalalah, kemudian yang kedua mafhumul makna. Kemudian kita mengetahui tentang mafhumud dalalah terlebih dahulu. Mafhumud dalalah. Ad-dalalah hiya kauni syai'in bihalatin yalzimu minal ilmu bihil ilmu bisyai'in akhar. Wal awal ad-dal at-thani al-madlul. Yang artinya, keberadaan sesuatu yang dengan mengetahui sesuatu itu, maka jadi mengetahui sesuatu yang lain. Jadi, kita mengetahui adalah itu, kita mengetahui sesuatu itu. Maka, imbal baliknya kita jadi mengetahui sesuatu yang lain. Yang meliputi yang pertama yaitu ada ad-dal, yang kedua al-madlul. Ad-dal yang artinya penanda dan al-madlul artinya petanda. Contohnya, ada awan berwarna hitam, maka akan turun hujan. Awan berwarna hitam ini disebut dengan ad-dal, penanda. Sedangkan hujan disebut dengan madlul, petanda. Maka awan berwarna hitam itu adalah ala hujan. Ad-dalalah hiyal ma'nal murad minal kalimatil lughawiyah aw alladzi tahmiluhu kalimah. Adalah yaitu makna yang dikehendaki dari suatu kata atau makna yang terkandung dalam kata. Al-kalimah taqumu bisalatati wadhaif min anil wahid. Jadi kata itu mempunyai 3 fungsi sekaligus. Fungsi yang pertama yaitu tamtsil au ramzi li musamma fil alimatil khariji. Itu penjelmaan atau simbol terhadap sesuatu yang dinamai dalam alam nyata. Fungsi yang kedua yaitu syamila tajma'u kullu anwa'il musamma. Itu komprehensif yang menghimpun semua jenis analisis komponen makna. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu mauzi'ah yang bisa diurai atau didistribusikan. Yatahaddadul makna fiha min kilali isti'maliha wa intidhamiha wa siyaqiha wa alaqatiha bi kalimatin ukra dakhilu tarkibil muayyan. Yang bisa ditentukan melalui penggunaan sistem yang konteksnya itu berhubungan antar kata dalam struktur kata tertentu. Kemudian kita memasuki mafhumul makna. Al-makna ma yuqsadu bil lafzi 'inda itlaqihi wa huwa khafiyud dhihni yudriku bi qalbi aw bil aqli. Yang artinya sesuatu yang dimaksud dengan lafaz ketika lafaz itu diucapkan dan dia itu bersifat tersembunyi di dalam benak dan dapat diketahui dengan hati atau akal. Kemudian ad-dalalah wal makna. Dalam beberapa ulama berpendapat bahwasannya dalalah makna sama dengan dalalah. Ada juga yang berpendapat didasari dengan makna lebih luas dengan dalalah. Jika dalalah itu dibatasi dengan satu kata saja. Kemudian ada juga yang mengatakan dalalah lebih besar, lebih luas daripada makna. Ya ini jika dalalah mencakup
simbol bahasa suatu kata. Kemudian masuki materi yang kedua, yaitu an-nadhariyatul aqliyah li ta'rifil makna. Beberapa teori untuk mendefinisikan suatu makna. Yang dia itu teori mentalistiknya al-aqliyah dibagi menjadi yang mencakup 4 bagian teori. Teori yang pertama, nadhariyatut tasmiyah, yaitu teori penamaan. Kemudian ada an-nadhariyatut tasawwur awil mafhum, teori konseptual. Kemudian ada an-nadhariyatul marji, teori acuan. Yang terakhir, nadhariyatul qimah, valensi atau nilai. Dari yang pertama yaitu at-tasmiyah, penamaan. Tara hadhihi an-nadhariyah annahu yajibu an nanduru ila lugha ala annaha nizam ittisali yadumu hadha an-nizam ad-dal min an-nahiyah wa ad-dalil min an-nahiyatil ukhra. Walakin al-mushkilah al-asasiyah allati yajibu an tahtammu biha mal alaqa bainahuma wa ma tabi'atid dal ma'an. Dari teori ini berpendapat kita harus melihat bahasa sebagai sistem komunikasi yang meliputi penanda yaitu ad-dal di satu sisi dan ad-dalil petanda di sisi lain. Salah satu pendapat klasik mengatakan ad-dal adalah kata dalam bahasa dan madlul sesuatu yang ada di dalam alam nyata. Kemudian hunaka nuqtatan asasiyatan yajibu anna nusyiru ilaihima wa huma, ada 2 poin penting yang kita harus mengikutinya. Yang pertama, nahnu iqtisarina fil kalam hunaka alal kalimat walakinnana nahtaju ila anna natakallamu nadhariyat ta'riful ma'na anin tatatabi'il kalimat. Yang pertama, dalam pembahasannya itu hanya sebatas tentang kata saja. Padahal kita membutuhkan sebuah rangkaian kata yang membentuk fungsi kata. Yang mana termasuk sebuah rangkaian kata itu terdapat frase nominal yang akan dijelaskan secara semantik. Kemudian poin yang kedua, yajibu an-namizu huna bainad dalala wal marji tawdihud dalala asanfu alladhi yantama ilaihi al-ashqash awil asya ammal marji fayusiru ilaihi al-ashqash hakikaini aw asya'ul fa'alaihi. Yang kedua yaitu kita harus dapat membedakan makna dan acuan. Makna itu menjelaskan bagian yang menjadi acuan seseorang. Adapun marji, acuan, adalah orang yang sebenarnya ada dalam sesuatu yang nyata. Contohnya pada kata Baqarah. Makna dari kata Baqarah yaitu jenis sapi. Sedangkan marji, acuan dari kata Baqarah itu jenis sapi tertentu. Kemudian teori yang kedua yaitu mafahim, konseptual. Pada pendapat ini, teori konseptual berpendapat mengatakan yang mengangkat kata dengan konsep dalam pikiran. Bahwasannya ad-dal adalah kata, petanda atau al-madlul adalah konsep yang dibayangkan dalam sebuah pikiran. Contohnya Aristoteles pada makna yang dibayangkan oleh pikiran tentang esensi makna sebuah meja. Konsep meja yang ada di dalam pikiran kita disebut dengan apa yang ada di dalam bayangan pikiran. Dan di sini kita dapat menjelaskan dalam Misauser, penanda adalah bentuk bahasa yang bisa didengar berupa bunyi. Atau petanda, yaitu al-madlul, adalah konsep atau gagasan yang menghubungkan antara keduanya, dan hubungan antara keduanya itu bersifat berhubungan antara psikologis. Di sini kita dapat menjelaskan al-madlul itu signifi atau petanda, sedangkan adal signifian atau penanda.
Penanda ini berupa bentuk, sedangkan petanda itu isi dalam hubungan yang bersifat mesti dan tidak bisa dipisahkan. Jadi petanda itu sifatnya itu harus dan dia tidak bisa dipisahkan. Ini petanda. Kemudian, serius dari kapan ya? Ulang ah, gue takut. Atasnya yaitu teori penamaan taro hadhihi nadhariyah annahu yajibu an nandiru ila lugha ala annaha nizami ittisali yadumu hadha nizami dal min nahiyati wa dalil min nahiyatil ukhra walakinna al-mushkilah asasiyah allati yajibu anna tahtamu bihal hiyal alaqa bainahuma wa ma tabi'ati ad-dal ma'an. Dari teori ini kita berpendapat kita harus melihat bahasa sebagai sistem komunikasi yang meliputi penanda di satu sisi atau andal dan al-madlul petanda di sisi lain. Salah satu pendapat klasik menjelaskan bahwasanya andal adalah kata dalam bahasa dan madlul adalah sesuatu yang ada di dalam alam nyata. Oleh karena itu, kata adalah nama atau judul untuk nama sesuatu yang ada di dalam alam nyata. Kemudian hunaka nuqtatan asasiyatan yajibu an nusyiru ilaihima. Ada dua poin penting yang kita harus mengikutinya. Yang pertama, nahnu iqtasaruna bil kalam huna al kalimat walakinana nahtaju ila an natakallamu nadhariyat ta'riful ma'na an tatabil kalimat. Yaitu kita dalam pembahasannya itu kita mengetahui bahwa ada pembahasannya itu hanya sebatas pada kata saja, padahal kita memerlukan sebuah rangkaian kata yang dapat yang membentuk fungsi kata, yang termasuk di dalam itu rangkaian kata dalam frase nominal, yang mana nanti akan dijelaskan secara semantik. Kemudian poin yang kedua, yajibu anna namizuhuna baina dalalah wal marji tawdihu dalalah asanfu alladhi yantama ilaihil ashqash awil asya amal marji'u fayushiru ilal ashqash al hakikaini aw asya il fa'laihi. Yang kedua, kita harus membedakan makna dan acuan. Makna menjelaskan bagian yang menjadi acuan seseorang. Adapun marji, acuan adalah orang yang sebenarnya ada dalam sesuatu yang nyata. Contohnya pada kalimat Baqarah. Makna dalam kata Baqarah itu adalah jenis sapi. Sedangkan marji atau acuan dari kata Baqarah adalah sapi tertentu yang ada dalam alam nyata. Kemudian teori yang kedua yaitu mafahim atau konseptual. Pendapat mengatakan yang mengangkat kata dengan konsep dalam sebuah pikiran. Dan bahwasannya dalam pendapat ini mengatakan dal adalah kata dan madul petanda adalah konsep yang dibayangkan dalam sebuah pikiran. Contohnya pada Aristoteles, yang mana makna dibayangkan oleh pikiran tentang esensi sebuah makna meja, konsep meja yang ada dalam pikiran kita. Di Saussure mengatakan bahwasannya penanda adalah bentuk bahasa yang bisa didengar berupa bunyi, sedangkan petanda madlul adalah konsep atau gagasan yang menghubungkan keduanya. Yang hubungan antara keduanya itu melalui hubungan psikologis. Kemudian kita dapat tekankan al-madlul itu adalah petanda, signifi, dan adal petanda, dan adal adalah penanda. Teori yang ketiga yaitu ada adal wal madlul wal marji. Adal yaitu penanda dan petanda dan acuan. Yashrahu rishan syarhan muthallas makna tahtal ismul muthallas asasi. Yushiru hadzal muthallas ila adal
Penanda wal madlul, petanda wal marji, dan acuan. Adal, penanda adalah surah sam'iyah allati tawafiku jarsyul huruf. Yang mana citra akustiknya itu yang berbunyi atau suatu bunyinya jarsyul huruf di sana dengan bunyi huruf. Wal madlul huwa tasawwurul konsep atau gagasan. Wal alaqati al-lisaniyah, dan hubungan antara keduanya, antara dal dan madlul, itu hubungan secara langsung. Adapun acuan adalah hubungan antara suatu yang nyata. Hubungan tanda dan acuan adalah hubungan tidak langsung, sedangkan hubungan adal dan madlul itu al-alaqah al-lisaniyah, hubungan secara langsung. Nih, ini adalah segitiga antara al-madlul, al-musyara ilaihi itu al-marji, al-ramz itu adal. Hubungan antara adal wal madlul itu adalah alaqah al-lisaniyah, yang hubungan secara langsung. Sedangkan tanda ini dan ke marji acuan hubungan tidak langsung. Valensi atau nilai. Ma'ana di Sauser anna yuwaddihul ma'alim ala dalala fil kitabihi durusi fil lisaniyat ammah ila annahu ya'idu muktasyaf al-fikra al-asasiyah, yaitu dikenal dengan penemu gagasan dasar, alati a'tamada alaihi al-mu'ajimiyah wa dalala al-binyawiyah, yaitu yang menekankan tentang leksikologi, semantik, dan strukturalisme. Hadil fikroh hiya qimah, dan gagasannya ini adalah nilai. Al-alaqah lisaniyah hiya syai'un yatakawwanu minad dal wal madlul. Alaqah hubungan antara keduanya itu antara hubungan antara dal dan madlul. Hadil wal alaqah kalughah, dan hubungan bahasa yaitu terbentuk tashkulu minan nizami sarfi, terbentuk dari sistem yang murni. Kadzalikal alaqah tashkulu min nizami sarfi wa nizami lugawi, seperti dengan sistem yang murni dan sistem bahasa. Sistem itu apa sih? Sistem adalah sesuatu itu tersendiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan. Komponen-komponen yang saling berhubungan. Huwa alladhi yatahaddadu qimah, yang menentukan nilai dan aturan sebuah tanda, dan dia adalah huwaladhi yatahaddadu qimah, yang menentukan sebuah nilai. Litawdihul farqu lijadi di Sauser ilal maqamir li balaghatu syajja. Dan wasyai'un nafsihi, dan sesuatu yang ditetapkan yang tabiku ala lughah, bisa diterapkan dalam bahasa. Idza annal qimah, dan jika dia bahasa mustalah lisani, pengertian lisani, tantayu diambil atau autuwalladu dilahirkan dari hilalu mukiha, melalui posisinya yang dalam, mauji'ah, posisinya dalam jangkauan sistem. Alladhi yashkulu lughah, yang mencakup tentang bahasa, anna syabaka, jaringan, al-muqabilat, yang saling berhubungan untuk tanda di dalamnya, antara keduanya. Kemudian materi yang ketiga yaitu ada nadhariyatus sulukiyah li ta'rifil makna, yaitu teori behavioristik. An-nadhariyatus sulukiyah laqad i'taqada Firusu wa Makafuski awas lughah an yakuna kamilan yadunu isyara ila siyaqil halah allati ta'malu fiha al-lughah, wa hunaka ra'yul akhar yara anna al-ma'na unsur al-lughawi yasiru kulliyah fi daw'in mawqifil ladzi tastakhdimu fihi al-lughah. Teori behavioristik menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi stimulus dan respon. Jadi,
Dalam teori ini berfokus pada pengamatan perilaku linguistik dan bagaimana kata-kata dapat dilihat sebagai respon terhadap stimulus itu sendiri. Karena itu, teori ini basisnya adalah stimulus dan respon. Stimulus merupakan sesuatu yang mendorong seseorang berbicara atau sebelum orang itu berbicara. Sedangkan peristiwa yang terjadi setelah ujaran atau ucapan tersebut disebut dengan respon. Contohnya dari Bloomfield yang terkenal dalam tentang Jack and Jill yang dia lapar ketika melihat sebuah apel dan bahasa untuk membuat Jack mengupas untuknya. Jadi dia mengatakan dia lapar, dia mengatakan dan dia melihat sebuah apel, maka di sini pertama-tama dia mendapat sebuah rangsangan atau stimulus dan rangsangan ini dihasilkan atas reaksi, respon. Dan istilahnya bisa digunakan adalah respon yang kemudian dia bergerak untuk mengambil apel tersebut karena dia kelaparan. Kemudian materi yang terakhir yaitu dalalatul kalimah adalah la kalimah takadu tajma'ul ma'ajim al-arabi ala anna alfaz turadiful kalimah fil isti'mal asya'i al-ma'luf anma nataju firzun bainaha fal-lafzu yuqsidu bihi anutku wa kaifiyah as-suduri sauti amma rabtul aswat al-mantuq bihal ma'na fahuwal kalimah. Dan kata-kata berarti pengucapan dan cara bunyi itu dihasilkan. Namun, yang menghubungkan antara bunyi-bunyi yang diucapkan dengan maknanya adalah sebuah kata. Disebutkan pada Ibrahim Anis pada buku Dalalah kata pada halaman 38. Lida yarkazu ilmu dalalah alal kalimah walaysa ala lafz. Dengan demikian, semantik fokus pada kata, bukan pada lafaz. Yabda'u anal ma'ajim hiya allati tahtammu bi idahil ma'ani al-kalimat lidzalika yaftaridu anal kalimah hiya al-wahda al-asasiyah fi ilmi dalala al-mu'jami wa ma'a dhalika hunaka ba'dul su'ubat wa tamthil hadhihi su'ubati fi hayali. Maka kamus bertujuan untuk memperjelas makna kata, sehingga dapat diasumsikan bahwa kata merupakan satuan dasar dalam semantik leksikal, namun terhadap terdapat beberapa kesulitan dalam pembahasannya, dan kesulitan tersebut dapat digambarkan berikut ini. Yang pertama yaitu tidak semua kata mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Jadi tidak semua kata mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Ada pula yang tampaknya mempunyai sedikit atau bahkan tidak ada arti yang sama sekali. Contohnya, anak laki-laki suka bermain. Kita menemukan bahwa yang dimaksud dengan kalimat sebelumnya adalah anak laki-laki suka bermain. Namun, apa maksudnya? Para peneliti telah memastikan bahwa sebuah kata tersebut mempunyai arti dapat diganti. Jadi artinya itu dapat diganti atau berbeda-beda. Ada kalimat anak laki-laki suka bermain, anak laki-laki benci bermain, pria suka bermain, pria suka bekerja, dan gadis-gadis suka bermain. Kita dapat perhatikan bahwasannya anak laki-laki bisa diganti dengan pria. Al-aulad diganti dengan ar-rijal atau al-aulad diganti dengan al-bayanat. Jadi bisa diganti-ganti. Jadi maknanya itu kata itu tidak mempunyai arti yang sama dengan satu sama lain. Kemudian Henry pada tahun 1891, salah satu ahli bahasa pada abad 19 membedakan bahwasanya kata lengkap dan kata formal. Kata lengkap adalah kata yang mempunyai arti pada sesuatu dengan apa yang kita harapkan dalam kamus. Contohnya, kata lengkap antara lain pohon bernyanyi biru bagus.
Sedangkan kata formal mempunyai unsur gramatikal yang menjelaskan fungsi gramatika dalam suatu kalimat. Seperti gender, yaitu membagi menjadi kata maskulin dan feminin. Number, yaitu membagi kata menjadi tunggal, ganda, dan jamak. Dan kata kerja menjadi masa lalu, sekarang, dan masa depan. Contoh kata formal adalah dari dan. Adapun masalah yang kedua yaitu kata bukanlah satuan linguistik yang spesifik. Dalam tuturan yang terhubung tidak ada batasan yang membedakan antara satu kata dengan kata lainnya. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga yaitu ada kata bisa berupa satuan sederhana atau satuan majemuk seperti kata walat itu adalah satuan sederhana. Dan berbeda lagi jika kata al-waladu itu merupakan satuan majemuk. Kenapa? Karena al-waladu terdiri dari kata al dan walad. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.